Kuduskanlah nama Bapa, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Bertatalah di tengah umat-Mu. Kami menghormati-Mu Bapa, kami mengasihi-Mu. Saat Kau hadir di tempat ini, umat-Mu menyembah-Mu Bapa Yahweh. Kudus, kudus nama-Mu Bapa Yahweh. Mulia, mulia nama-Mu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dengan saya Pastor Demeling Kueso dalam Rumah Pemuridan. Dan hari ini saya rindu menyampaikan tentang visi dan misi daripada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Beberapa bulan yang lalu Tuhan mengizinkan kami berada di beberapa daerah di kota Sitaro, dan Tuhan menunjukkan banyak hal yang sedang dirindukan, yang sedang dibutuhkan oleh umat-umat Tuhan yang ada di sana. Kita tidak bisa melihat bahwa mereka ini adalah berada di tempat yang mayoritasnya Kristen. Bukan. Kekristenan, catat baik-baik, kekristenan bukanlah agama. Tetapi pengertian daripada Kristen itu sendiri artinya adalah pengikut Kristus. Yang kita tahu bersama, pengertian Kristen itu berasal dari bahasa Yunani adalah Kristianos, yang artinya yang seperti yang sudah saya katakan tadi, adalah pengikut Kristus. Nah, kita nggak bisa mengukur kekristenan itu dengan organisasi. Organisasi itu adalah sebuah wadah yang dilindungi oleh hukum di dalam negara ini. Apakah penting kita perlu wadah, tempat? Sangat penting. Tetapi kita harus melihat esensi di dalam kekristenan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya melihat di lapangan bahwa sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di setiap pulau-pulau. Dan yang saya maksud ini adalah Pulau Sitaro. Kita tidak hanya melihat bahwa mereka ada di kantong Kristen. Pertanyaannya adalah, kalau mereka ada di dalam kantong kekristenan, mengapa mereka itu sampai hari ini belum mengalami hal-hal yang maksimal? Mereka belum menjadi orang Kristen yang maksimal. Justru kita tidak bisa menghakimi bahwa kenapa ada kemabukan, kenapa ada pertikaian dan lain sebagainya. Ini tugas kita sebagai orang-orang percaya. Ini tugas kita sebagai orang-orang yang diberi mandat, amanat agung oleh Yesus Kristus. Nah, kita diberikan mandat untuk pergi seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20, bahwa kita harus pergi kemana? Kita harus pergi kepada suku-suku, kita harus pergi kepada pulau-pulau. Mengapa kita harus pergi ke pulau, ke suku-suku, ke kota-kota? Karena mereka adalah orang-orang yang merindukan kehadiran kita. Untuk apa? Supaya mereka menjadi orang Kristen yang maksimal. Mereka menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen, bukan sekedar Kristen di dalam organisasi. Saudara, kita seringkali menemukan di lapangan orang lebih fanatik dengan organisasinya ketimbang imannya. Mana yang benar? Yang benar adalah imannya. Dia harus radikal di dalam imannya. Dia nggak bisa radikal dengan organisasi.
harus kita muridkan mereka, harus kita bimbing mereka sehingga iman mereka itu bertumbuh di atas dasar yang benar. Iman yang bertumbuh di atas dasar yang benar itu akan dapat dilihat dari mentalitasnya, karakternya atau sikapnya. Itu yang kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil di Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. 14 dan 15 demikian kata firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, dari firman Tuhan ini saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang dirindukan oleh orang-orang di pulau-pulau itu adalah kabar baik. Nah, kabar baik yang dimaksud ini adalah apa? Adalah kabar tentang Injil keselamatan. Ada begitu banyak orang yang mungkin dalam tekanan, ada begitu banyak orang yang mungkin dalam persoalannya dia nggak punya cara yang lain untuk bisa menyelesaikan. Banyak juga bisa menyelesaikan dengan cara bunuh diri. Banyak orang juga bisa cara untuk berpindah dari imannya kepada iman yang lain. Nah, inilah tugas kita seperti apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Ya, apapun seruan mereka, apapun seruan orang-orang yang ada di pulau, kalau mereka tidak percaya kepada dia. Nah, bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Kita harus pergi dan memberitakan. Itulah yang dimaksud firman Tuhan ini. Itulah yang dimaksud firman Tuhan ini adalah good news from heaven. Ya, kabar baik dari sorga itu. Kabar baik dari sorga bukan bicara soal uang, soal makanan minum, soal jabatan, kesuksesan dan lain sebagainya. Tetapi kabar baik adalah bicara tentang pribadi Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah Allah. Allah yang datang ke dalam dunia ini dengan menjelma menjadi sama seperti kita. Ya, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Tujuan apa Tuhan Yesus harus menjelma dalam tubuh kemuliaan? Dia nggak bisa menghampiri orang-orang yang berdosa dalam tubuh kemuliaannya. Untuk dia bisa menghampiri manusia, untuk dia bisa bersekutu dengan manusia, untuk dia bisa menebus manusia, dia harus menjadi sama seperti manusia. Sama bukan dalam dosanya, sama bukan dalam kurang ajarnya, tetapi sama dalam kemanusiaannya. Supaya apa? Tujuan, supaya misi Allah itu sampai kepada manusia, yaitu harus menebus manusia dari kuasa dosa yang membawa manusia, yang membawa kita hidup dalam kematian. Apa itu kematian? Roma 6 ayat 23 dikatakan kasih karunia adalah hidup yang kekal. Tetapi ingat bahwa upah dosa adalah maut. Ini yang saya sampaikan, bahwa manusia kita tidak harus takut dengan kematian fisik. Berduka itu wajar, berduka itu manusiawi. Kita merasa kehilangan, kita merasakan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita. Itu wajar, itu manusiawi. Tetapi yang harus ditakuti di sini bukan kematian fisik. Catat baik saudara-saudara, bahwa kematian fisik tidaklah harus ditakuti. Yang harus ditakuti adalah kematian kekal. Itulah yang dimaksud dalam kitab Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Ya, api di dunia ini hanya sementara padam. Api di dunia ini hanya sementara waktu menyala, tapi sekejap padam. Tetapi api di dalam kehidupan neraka yang kekal tidak akan terpadamkan. Saudara bisa membayangkan, saudara bisa merenungkan bahwa betapa nyerinya, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya ya kekuatan di dalam neraka. Dan bagaimana kalau seandainya nanti kita ada di dalam sana?
Bagaimana seandainya nanti ada orang-orang yang kita tahu saat ini mereka ada di pulau, mereka ada di desa, mereka ada di kota-kota, mereka sedang berseru, tapi mereka tidak tahu bagaimana seruan mereka itu bisa didengar oleh Tuhan. Nah, kita harus memberitakan namanya good news. Good news, kabar baik dari surga. Manusia memang sudah berbuat dosa, manusia memang sudah jatuh dalam dosa. Roma 3:23. Roma 3:23, manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan tujuan Allah. Manusia hancur karena dosa. Manusia kehilangan pola Allah di dalam hidup mereka. Kita kehilangan tujuan Allah. Kita kehilangan pola Allah. Bisa dikatakan bahwa kita sesat. Kenapa? Karena kita hidup tanpa tujuan. Kita hidup tanpa arah. Siapa yang bisa membawa kita? Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun, ini tujuan kita. Ini tujuan yang kekal. Ini adalah sebuah tujuan yang abadi. Tujuan kita bukan soal kekayaan. Kekayaan apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki, itu hanya untuk perut. Saudara, satu kelak kita kembali ke rumah Bapa. Kita nggak bawa jabatan, kita nggak bawa uang kekayaan kita nggak bawa rumah kita nggak bawa mobil kita. Yang kita bawa adalah apa? Yang kita bawa adalah iman kita di dalam Kristus. Surga akan terbuka hanya iman kita di dalam Kristus. Yesus sendiri mengatakan, siapapun yang mendebatkan Tuhan itu, Tuhan Yesus bukan Tuhan, Tuhan Yesus itu bukan juru selamat, bodoh amat. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9-10. Ini syahadat kita sebagai orang Kristen. Dan hanya Yesus yang membawa kita kembali kepada tujuan abadi Allah. Hanya Yesus Kristus yang membawa kita kembali kepada tujuan yang kekal, yaitu rumah Bapa, yaitu kerajaan Allah, yaitu sorga, yang menjadi rumah Bapa di sorga, menjadi rumah Allah di sorga. Kerajaan Allah menjadi kerajaan yang kekal. Dan setiap kita yang percaya di dalam Kristus, kita akan tinggal di sana. Yesus mengatakan bahwa dia pergi ke rumah Bapa, ke sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kembali pada Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Bagaimana orang-orang bisa percaya jika kita tidak memberitakan? Bagaimana supaya kita bisa memberitakan? Kita harus pergi. Kita harus mengutus. Beberapa banyak sekolah Alkitab, sekolah teologi, sekolah teologi setiap tahun mencetak beberapa ribu mahasiswa. Pertanyaannya, di manakah mereka saat ini? Kita tidak tahu. Kalau itu benar bahwa setiap tahun sekolah teologi mencetak ribuan orang, berarti banyak organisasi Kristen, terutama sekolah Alkitab, mengutus anak sekolah-sekolah mahasiswa-mahasiswi sekolah teologi ke desa-desa untuk memberitakan Injil. Sehingga orang-orang yang merindukan saat tentang kabar baik, mereka mengalaminya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada begitu banyak orang di desa-desa sedang menantikan tentang berita kabar baik. Mereka adalah orang-orang yang haus. Ketika Tuhan izinkan kami ada di Pulau Sitaro, kami melihat bagaimana kerinduan mereka, haus mereka akan Tuhan Yesus. Dan kami mulai memberitakan, kami mulai mengajarkan, kami mulai memberitahu dari pribadi ke pribadi, dari kelompok ke kelompok. Kami memberitahu bahwa kami tidak membangun sebuah organisasi fisik, tetapi kami membangun tubuh Kristus. Kami harus menghancurkan segala pola kerajaan kegelapan yang dibangun oleh setan kepada orang-orang yang ada di pulau sana. Dan kami memberitahu pola itu harus hancur, pola itu harus roboh. Dan kita mau membangun pola kerajaan Allah. Pola kerajaan Allah adalah kehidupan orang Kristen serupa dengan Kristus. Itu kata perjanjian baru. Tetapi
Pola kerajaan Allah itu bicara tentang gaya hidup, model Allah itu sendiri. Kita sebagai orang percaya di dalam Kristus, model hidup kita, gaya hidup kita, gambar hidup kita adalah gambar Allah di dalam Kristus. Itu sebabnya Galatia berkata begini. Kitab Galatia berkata begini, bahwa Yesus itu adalah gambar Bapa. Yesus itu adalah gambar Allah. Banyak orang salah menafsirkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Dia hanya gambaran saja, dia hanya bayangan saja. Yesus itu adalah gambar Allah. Dalam kemanusiaan loh ini bicara. Artinya bahwa model yang ada di dalam Kristus itu model Allah. Itu model kehidupan Allah. Gaya hidup yang ada dalam Kristus, gambar yang ada, gambar hidup dalam Kristus, itulah gambar hidup Allah. Kita yang percaya, orang-orang yang ada di pulau, orang-orang yang ada di desa, bahkan di kota, mereka yang sudah mendengar tentang kabar baik, mereka percaya. Ingat baik bahwa Injil, misi kerajaan Allah tidak sampai pada telinga untuk mendengar, dan tidak hanya sampai pada mendengar, tetapi Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan apa? Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Ini yang namanya kita berhasil merobohkan setiap pola kegelapan, dan kita berhasil membangun pola kerajaan Allah di dalam setiap orang yang percaya, sehingga mereka menjadi orang Kristen yang maksimal. Mereka menjadi orang Kristen yang berhasil di dalam mempraktekkan gaya hidup Allah. Satu aja, kalau mereka tadinya menjadi orang yang sulit mengampuni orang yang bersalah kepada mereka, dan mereka mau mengampuni, saudara, saya mau beritahu bahwa kita sebagai duta kerajaan Allah yang diutus kepada setiap suku-suku untuk memberitakan Injil kerajaan Allah tentang kabar baik, kita adalah orang-orang yang berhasil untuk memberitakan, membangun, memberitakan kabar baik, dan menghancurkan segala pola kerajaan kegelapan, dan membangun mereka hidup dalam pola kerajaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saksikan terus pelayanan kami di channel Pemuridan, Rumah Pemuridan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Demelin Kueso pamit undur dari hadapan saudara. Sampai jumpa. God bless you all.